Seorang pria miskin dan seorang wanita kaya terdampar di pulau terpencil. Pria itu baru saja tiba di pulau itu, langsung menamparnya. Dia tidak hanya tidak marah, tetapi juga mencuci dan memasak makanan untuknya. Dia menerima menjadi pembantunya, karena dia tahu itu di pulau terpencil ini. Pria ini adalah satu-satunya harapannya untuk bertahan hidup. Namanya adalah Amber. Sebelum terdampar di pulau terpencil ini, dia adalah seorang wanita terkenal dan kaya. Sombong dan mengeluh sepanjang hari. Semua yang dia lihat bisa menjadi alasannya untuk marah. Bahkan suaminya pun tidak tahu bagaimana menyenangkannya untuk membuat senyum istrinya. Sang suami mengadakan pelayaran kapal pesiar. Padahal Amber tidak mau. Melihat raut wajah suaminya, dia dengan enggan naik ke kapal. Tidak lama kemudian, dia mulai menyalahkan lagi. Dia memarahi anggota kru, Giuseppe, karena memberinya peralatan olahraga yang tidak bagus. Giuseppe adalah seorang nelayan sebelumnya. Karena bisnisnya tidak bagus, dia harus bekerja di sini sementara. Kepribadiannya sangat liberal, benar-benar berbeda dari yang Amber yang kasar. Dua pertemuan pertama seperti air dan api. Kemudian, mereka hidup bersama tetapi menimbulkan banyak masalah. Tapi sederhananya, Amber mendapatkan masalahnya sendiri. Dia membenci kekasaran Giuseppe. Kalau saja dia punya kesempatan, dia segera mulai mengejek dan menyindir. Setelah minum kopi yang dia buat, dia tidak mau minum lagi. Dia mengkritik ikan yang dia tangkap karena baunya. Keesokan harinya, dia pergi ke pasar untuk membeli ikan segar sendiri. Tapi koki itu tetap mengambil ikan Giuseppe yang dia tangkap untuk dimasak. Dia senang menikmati hidangan tanpa mengetahui apa-apa. Dia dengan senang hati mengatakan ini adalah ikan yang sangat segar. Amber hidup dalam kekayaan. Tidak pernah memperhatikan orang biasa. Merasa satu tingkat lebih tinggi dari yang lain. Giuseppe mengambil uangnya. Jadi dia harus patuh untuk membuatnya bahagia dan melayaninya dengan baik. Tapi pembalasannya datang sangat cepat. Suatu hari, Amber bersikeras untuk pergi ke laut. Tapi kayak mogok di tengah jalan. Dia memerintahkan Giuseppe untuk segera memperbaiki mesinnya. Tapi tidak berguna. Mereka mengapung di laut selama 1 malam. Keesokan harinya, sulit bagi mereka untuk menunggu kapal pesiar. Tapi karena berebut senjata sinyal, mereka secara tidak sengaja membuat lubang di sisi kayak. Cuaca di laut berubah tidak menentu. Di malam hari badai datang. Mereka berpegangan pada satu sisi kayak yang tidak rusak. Melewati malam yang sulit ini. Pagi berikutnya, mereka akhirnya melihat daratan. Harapan muncul. Begitu dia mendarat di daratan, sifat Amber keluar lagi. Dia mulai mengoceh tanpa henti lagi. Dia juga mengatakan dia akan mencari pengacara untuk menuntut Giuseppe. Tapi di pulau terpencil ini, melakukan panggilan telepon itu tidak mungkin. Bahkan bayangan orang, tidak bisa mereka lihat. Dia berbicara terlalu banyak. Tapi pada dasarnya dia tidak memiliki pengalaman bertahan hidup. Dia lapar dan terluka. Sebaliknya, Giuseppe adalah seorang nelayan, jadi dia tidak panik. Menghabiskan sedikit waktu. Mengoreksi dirinya sendiri dengan sangat baik. Juga mudah baginya untuk menemukan makanan dan air untuk diminum. Dia merasa alami dan nyaman seperti di rumah. Amber ingin menggunakan uang sebagai ganti makanan dan air. Tapi di pulau terpencil, dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan uang. Bahkan tidak ada tempat untuk menghabiskan uang. Jika dia ingin hidup, dia harus mematuhi perintah Giuseppe. Giuseppe ingin membiarkan Amber sedikit mengalami kesulitan. Bagaimana rasanya ketika diperintahkan oleh orang lain? Seorang pria dan seorang wanita di pulau terpencil. Dia mengandalkan kemampuannya sendiri untuk membangun hubungan bos pelayan dengannya. Dia tidak hanya ingin dia memanggilnya sebagai bosnya. Dia juga ingin dia memasak dan mencuci pakaian untuknya. Sekarang, Amber dari seorang wanita yang dulunya sangat kaya dan sombong, bisa merasakan sakitnya diinjak-injak oleh orang lain. Menghadapi wanita yang pernah membuatnya menderita, Giuseppe juga tidak akan meratapinya. Tersinggung sedikit, dia segera memukulnya dengan tangan dan kakinya. Selain itu, Giuseppe juga menemukan sebuah ruangan kecil di pulau itu. Tapi dia tidak membiarkan Amber masuk. Dia bilang dia akan merusak reputasinya. Setelah makan, dia datang dengan permainan baru. Dia meminta Amber untuk menunjukkan padanya tarian panas. Amber dulu hanya menari di atas panggung yang megah. Betapa mulianya masa lalu. Tapi sekarang harga dirinya sangat rendah. Lambat laun, Amber juga beradaptasi dengan kehidupan di pulau itu. Giuseppe bertugas memancing di laut. Dia ada di samping untuk membantunya. Hidupnya tidak memiliki rasa aman. Itu membuatnya secara bertahap mengandalkan Giuseppe.
Dia bahkan menimbulkan perasaan pengabdian terhadapnya. Ketika hidup bersama, perasaan samar mereka juga muncul secara alami. Seorang pria dan seorang wanita di pulau terpencil bergantung satu sama lain. Mereka akhirnya jatuh cinta. Jika mereka bisa hidup selamanya di pulau terpencil ini, mungkin mereka bisa menjadi pasangan sejati. Sebelumnya, Giuseppe selalu menjadi orang yang hidup seadanya, miskin tapi bahagia. Jika tidak ada waktu yang tidak diinginkan ini, dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk mencintai wanita kaya ini. Meskipun Amber memiliki kekayaan jutawan, dia memiliki segalanya. Cara dia memandang hidup membuatnya tidak bahagia. Mereka menari di bawah sinar matahari sore. Seperti pengantin baru yang sedang berbulan madu, Amber sudah terbiasa memanjakan diri, ketika menderita siksaan di pulau terpencil ini. Dia secara bertahap terbiasa dengan kehidupan di sini. Menyelam ke laut untuk menangkap gurita dan memasak makanan. Bukan lagi masalah. Dia juga semakin terbiasa melakukan segalanya. Suatu hari, dia pergi keluar untuk mengambil kayu bakar untuk membuat api. Dia melihat kapal pesiar tidak jauh. Dia tidak berteriak untuk meminta bantuan. Tapi dia bersembunyi. Jelas, dia tidak ingin pergi dari sini. Hanya di tanah surga ini. Dia tidak tergoda oleh kemewahan bejat di dunia luar. Hanya cinta di sini adalah cinta yang paling murni. Setelah keluar dari sini, dia tidak akan tahu bagaimana menghadapi sentimen ini. Nelayan dan wanita kaya itu tersesat di pulau terpencil. Wanita itu pada awalnya tidak tahan dengan kesulitan. Tapi beberapa bulan kemudian, melihat kapal lewat, dia menolak untuk pergi. Malam itu, Amber tidak memberitahu Giuseppe tentang kapal yang dia lihat. Dia dengan sedih bertanya, jika meninggalkan tempat ini apakah dia akan tetap mencintainya? Giuseppe sama sekali tidak mengerti. Saat tidak bersama, wanita selalu sangat mencintai. Tapi ketika tinggal bersama, wanita sering berpikir curiga. Dia tidak menggunakan kata-kata manis. Hanya dengan tangan hangat dan terbuka. Dan memberitahu Amber jawabannya. Setelah tinggal di pulau ini selama lebih dari 1 bulan, ada kapal lain di dekatnya. Giuseppe ingin berteriak minta tolong. Tapi Amber mencegahnya. Dia ingin bersembunyi bersamanya. Dia tidak ingin kembali dan menghadapi tantangan dunia luar. Dia hanya ingin melindungi cinta murni ini. Tapi Giuseppe juga ingin membuktikan itu. Apakah Amber seperti yang dia katakan? Apakah dia benar-benar mencintainya? Mereka adalah pasangan kaya. Mereka dengan cepat menyadari Amber. Karena suaminya menghabiskan banyak uang untuk posting di koran mencarinya. Berapa lama dia hilang, berapa lama dia memposting di surat kabar. Suami Amber sedang menunggu di dermaga. Dia memeluk istrinya dengan erat. Tapi Giuseppe tidak mengatakan sepatah kata pun. Melewati mereka, dia tidak menerima uang bantuan. Diam-diam meninggalkan tempat itu. Malam itu, dia menelepon Amber. Sekarang, aku merasa sangat menyesal. Aku menyesal kenapa kita pergi? Kenapa aku harus membuktikan keandalan cinta ini? Amber masih sangat mencintai Giuseppe. Suaminya ada di sebelahnya, jadi dia tidak bisa banyak bicara. Dia menyuruh Giuseppe untuk menulis padanya dan buru-buru memutuskannya. Larut malam itu, Giuseppe menyerahkan sebuah amplop kepada resepsionis. Ada cincin di dalamnya. Dia mengatakan kepada resepsionis untuk benar-benar menunggu ketika tidak ada orang di sana. Dan berikan surat itu pada Amber. Keesokan harinya, ketika dia hendak pergi, surat ini ditemukan oleh suami Amber. Dia memberikan surat dan biaya pengiriman ke Amber. Tapi Amber dengan cemas menunggu apakah dia bisa melihat surat di tangannya. Suaminya segera memberikan surat dan biaya ke pelayan. Pelayan melihat di amplop bahwa ada alamat yang tertulis di atasnya. Disitulah Giuseppe hendak memimpin Amber melarikan diri agar dia mengikuti alamatnya. Pelayan mengirim surat itu kembali ke Giuseppe. Giuseppe benar-benar putus asa, dia ingin berlari ke sana untuk bertanya sampai akhir. Tapi semua sudah terlambat. Pasangan dari dua kelas yang berbeda ini, pada akhirnya tidak bisa mengatasi kenyataan yang mengerikan. Selamanya menyimpan jejak cinta mereka, di hati masing-masing. Baiklah, ini review film untuk hari ini. Saya adalah Night Owls. Jika Anda suka, silakan klik like dan